Ada kisah hikmah yang terjadi di hari Asyura. Cerita ini menggambarkan betapa besar nilai keutamaan hari Asyura tersebut. Di hari Asyura kita dianjurkan untuk banyak beribadah, di antaranya puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Ada satu kisah yang menggambarkan betapa dahsyatnya ketika kita bersedekah di hari Asyura. Cerita ini terjadi di Mesir. Di Mesir ada seorang laki-laki yang sangat miskin sampai tidak punya baju kecuali satu pakaian yang ia pakai saja. Pada hari Asyura, si fakir ini sholat subuh berjamaah di Masjid Amr bin Ash. Ada masjid yang bernama Amr bin Ash. Waktu itu budayanya, kebiasaannya wanita tidak keluar kecuali pada hari tersebut, kecuali hanya satu hari di hari Asyura. Pada hari Asyura ada satu wanita, para wanita keluar untuk berdoa bersama di masjid tersebut. Ketika selesai berjamaah, si fakir tadi itu ditemui seorang wanita dan satu anak kecil. Kemudian si wanita ini meminta sesuatu untuk disedekahkan, karena anak kecil itu ternyata anak yatim yang ditinggal oleh ayahnya. Menurut riwayat, wanita tersebut adalah Syarifah, cucu Rasulullah SAW. Ketika disebutkan Syarifah, si orang fakir ini yang bernama Atiyah ibn Khalaf. Atiyah ibn Khalaf ini kemudian bergumam dalam hati, berkata dalam hati, saya tidak punya apa-apa, namun ketika saya menolak permintaan Syarifah ini, bagaimana pertanggungjawabanku kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Atiyah ibn Khalaf ini mengajak, berkata kepada si wanita tersebut, ikutilah aku ke rumah, aku akan mengasihkan sesuatu kepadamu. Kemudian ketika sampai rumah, Atiyah bin Khalaf ini masuk dalam pintu dan Syarifah beserta anak yatim tersebut menunggu di depan pintu. Ketika di belakang pintu, Atiyah bin Khalaf melepas baju yang ia pakai, kemudian ia sedekahkan, ia kasihkan kepada wanita dan anak yatim tersebut. Kemudian si wanita ini ketika menerima pemberian Atiyah bin Khalaf kemudian berdoa. Doa yang dibacakan oleh Atiyah bin Khalaf, yang dibacakan oleh wanita tersebut, albasakallahu min hulalil jannah. Mudah-mudahan Allah memberikan pakaian dari pakaian-pakaian surga. Ini doa yang didoakan oleh Syarifah serta anak yatim kepada Atiyah bin Khalaf. Mendengar doa tersebut, Atiyah bin Khalaf gembira, senang atas doa yang dibacakan wanita tersebut. Lalu Atiyah bin Khalaf menutup pintu dan melakukan ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Di tengah-tengah berzikir, Atiyah bin Khalaf tertidur. Ketika tidur bermimpi, di mana dalam mimpi beliau bertemu seorang wanita yang sangat cantik, yaitu bidadari surga. Wanita ini tidak pernah ditemui secantik ini di dunia, karena memang bidadari surga. Haura jamilah, wanita yang sangat cantik. Kemudian wanita ini membawa satu buah apel. Kemudian apel ini ketika dibelah, keluar pakaian-pakaian indah dari surga.
lalu diberikan pakaian tersebut kepada Atiyah bin Khalaf dan disuruh memakainya. Ketika dipakai, kemudian bidadari itu tidur di pangkuan Atiyah bin Khalaf. Kaget, lalu berkata Atiyah bin Khalaf kepada wanita itu, "Man anti? Siapa engkau, wahai wanita?" Wanita itu mengatakan, "Ana Asyura zaujatuka fil jannah." Saya ini Asyura, istrimu di surga. Mendengar ucapan tersebut, Atiyah bin Khalaf kaget, lalu bangun dari tidurnya dan menemukan di sekitar ruangan dengan wangian. Di sekitar beliau tidur ternyata bau harum yang semerbak luar biasa. Lalu dengan rasa syukur kepada Allah, Atiyah bin Khalaf mengambil wudhu dan sholat 2 rakaat lalu berdoa. Doa yang dibacakan Atiyah bin Khalaf, Allahumma in kanat zaujati haqqan fil jannah faqbidni ilaika. Ya Allah, jika memang istriku benar ada di surga, maka saat ini juga cabut nyawaku untuk bertemu kepadamu. Doa ini diistijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seketika sebelum doa ini selesai, Allah sudah mencabut ruhnya. Allah sudah mengabulkan doanya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini dikutip dalam kitab Tuhfatul Maghriyyah halaman 87, juga di kitab Irsyadul Ibad, juga di kitab Fawaidul Mukhtarah. Jadi sudah masyhur cerita ini, mudah-mudahan menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah dan bersedekah di hari Asyura.